Assalamualaikum, sampurasun, Kang. Waalaikumsalam, Rampes. Oke, kembali lagi bersama saya, Marsha. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kebudayaan Sunda. Iya, Nah, kebudayaan Sunda ini merupakan kebudayaan yang tumbuh di masyarakat Sunda ya, Kang, ya. betul Nah, sekali, untuk kebudayaan sendiri tuh terbagi jadi banyak ya, Kang, ya. Mungkin banyak yang betul. masih belum diketahui, Iya, sama teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan ada Kang Wahyu, mungkin Kang Wahyu bisa iya. perkenalan diri dulu mungkin ke teman-teman. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Wahyu Arya Kusuma atau Wahyu di Suherlan, ya di divisi seni budaya di Smart Hill Camp. Gitu. Baik, menyikapi pertanyaan Marsha tadi, gitu ya, budaya Sunda itu sangat universal, artinya sangat banyak sekali. Ya, budaya Sunda itu. Eh, kita simpelkan menjadi ilmu kesundaan. Nah, ilmu kesundaan ini secara simpel adalah cara hidup orang Sunda atau sudut pandang orang Sunda dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Contoh berkomunikasi dan lain sebagainya. Ada kemudian adat budaya atau adat tradisi. Apa-apa yang dilaksanakan oleh orang Sunda yang adat tradisi itu mewakili nilai-nilai mencerminkan orang Sunda itu sendiri. Nah, seperti itu. Artinya universal kebudayaan itu. Sementara budaya adalah produk adat itu sendiri. Nah, di sini banyak sekali hal-hal yang menyangkut kebudayaan. Tadi kita sebutkan dari mulai bahasa, dari mulai tata cara bagaimana orang Sunda menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu, Oh, Marsha. oke oke. Gitu. Jadi kebudayaan Sunda ini emang luas banget, Sangat universal banget luas ya, Kang, gitu. ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam-dalamnya lagi, mungkin kita muter dulu ke depan mungkin ya, Kang. Boleh, ya. Kan di Smart Hill Camp ini ada Tugu Papais. Ya, Nah, jadi penasaran maksudnya, sejarah dari Tugu Papais itu apa? Terus kenapa sih bisa Tugu Papais ini ada di Smart Hill ada Camp di gitu? Smart Hill, Iya. betul. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama, Tugu Papais ini menjadi tugu terbesar di Indonesia. Tugu Papais ini adalah simbol kearifan lokal, khususnya di Desa Cisaat. Jadi di saat ini ada makanan khas namanya papais. Oke, kita jelaskan bagaimana sih sejarah papais itu. Buyut Liun Eyang Sambu adalah tokoh pencipta awal pertama kali papais. Ya, pada saat itu Buyut Liun dan Eyang Sambu ingin menikahkan anaknya. Kemudian adat dan tradisi kita harus menghidangkan jamuan, ya. Nah, sehingga masyarakat itu gotong royong mengumpulkan bahan. Ada yang berasnya beras biasa, ada yang beras ketan segala macam lah ya. Akhirnya esensinya ingin menjadi dodol atau ingin dibuat dodol dulunya itu. Lalu gagal. Nah ini. Nah, Eyang Liun melihat daun bangban, si adonan yang gagal ini di ke daun bangban kan, ada daun bangban namanya itu. Lalu dibungkus segitiga, dikukus, nama lainnya dipais kalau orang Sunda bilang. Jadilah papais tadi dan menjadi cemilan yang sangat disukai oleh kalangan bangsawan atau menak ya orang Sunda bilang. Nah, leluhur mengajarkan dari kegagalan itu jadikanlah brand kita gitu loh. Jangan kita terbackground itu kegagalan, tapi bagaimana caranya kegagalan kita kemas sehingga menjadi brand. Begitupun papais. Ketika gagal itu nggak dibuang adonannya itu, tapi dijadikan sehingga menjadi brand. Gitu. Itu Buyut Liun yang Sambu. Nah itu Marsha, sejarah papais dari para tokoh-tokoh leluhur yang ada di khususnya di Desa Cisaat. Oh, oke oke. Unik banget berarti ya, Kang, ya. Berarti Unik sekali. berawal dari kegagalan sehingga menciptakan produk yang, enak banget ya. Iya, Saya menjadi jadi pengen khas. coba. Oh, Betul. Nah, kenapa sih ada di keren Smart Hill banget. Camp? Karena Smart Hill Camp ini memiliki tujuan atau memiliki konsep yang berbeda kan, menyatukan kebudayaan dengan milenial seperti itu. Sementara papais ini ya tadi khas kearifan lokal dari Desa Cisaat gitu. Nah itu Marsha. Oke oke. Oke, jadi itu ya kenapa di Smart Hill Camp ini kita, mengusung kebudayaan Cisaat karena emang lokasinya juga terletak di Cisaat ya, Kang, ya? Betul, angkat dulu Oke. kearifan lokalnya, nah Iya. sehingga ke depannya insya Allah skala lebih besarnya, bahkan nasional, bahkan internasional itu Iya akan terangkul juga. Karena iya. kita mengangkat daripada khasnya, seperti itu. Sip, mantep banget ya, Kang, ya, oke. Ya. Mungkin itu buat penjelasan dari, Tugu Papais dan kenapa Tugu Papais ada di Smart Hill Camp ya, Kang. Oke, sekarang kita mungkin lanjut ke bagian, Tritangtu di Buana. Ya, Betul, saya tuh ya. kan pernah dengar tuh Tritangtu di Buana, tapi saya Ya, masih bingung sebenarnya apa sih Tritangtu di Buana itu, terus sejarahnya ya, kayak gimana. Mungkin Kang Wahyu bisa itu ngejelasin sedikit buat teman-teman mungkin. betul.
Yang pertama, pun sapun kula jurungkeun mukakeun turupan depun yang penuh dihandelungkeun teu dan pohon bareto kieu langit tatakeun jero iga pun sapun tabe. Jadi ajaran Tritangtu Sunda di Buana itu pun diadopsi sebetulnya oleh Tugu Papais juga ya, kota Papais. Di depan Marsha melihat ada pilar segi empat ya di Papais itu. Itu memberikan falsafah atau memberikan makna bahwa hidup ini harus imbang. Hidup ini tidak bisa sendiri, artinya kita harus saling menguatkan, harus saling menopang sehingga sampai ke tujuan. Ada segi empat di depan itu. Lalu ke atas itu pertengahan Tugu Papais itu ada segitiga di atasnya itu. Nah, segitiga ini memberikan falsafah atau memberikan makna ajaran Sunda dulu yang diperkenalkan oleh masyarakat Pajajaran pada saat itu. Ini zaman kerajaan Pajajaran ya. Jadi Tritangtu Sunda di Buana itu atau Tritangtu Sunda Buana itu Tri itu tiga falsafah. Tiga falsafah yang bermanfaat, tiga falsafah yang bisa diadopsi oleh masyarakat Sunda dulu. Tidak menutup kemungkinan oleh masyarakat Sunda sekarang pun atau masyarakat luas bisa diadopsi. Apa sih Tritangtu itu? Tritangtu memiliki tiga konsep falsafah. Di atas ini Resi, ya, di kanan Ratu dan di kiri Rama, di tengah-tengahnya Hyang atau Tuhan. Nah itu konsep dasar. Jadi Karesian berfungsi untuk mengayomi, berfungsi atau memiliki tugas memberikan pencerahan. Lalu Ratu ini memimpin wilayah, memimpin kelompok, ini Ratu. Lalu Rama ini merawat tatanan. Jadi Tritangtu di Buana adalah tiga falsafah yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari yang dianut oleh masyarakat Sunda. Gitu. Resi mengajarkan, Rama merawat dan Ratu memimpin. Tengah-tengahnya Hyang atau Tuhan, gitu. Makanya ini orang Sunda kenapa pakai baju Sunda, pakai baju hitam kan? Karena kita kembali ke warna. Warna Resi itu putih. Kalau warna Ratu itu merah dan warna Rama itu hitam. Nah, warna hitam ini menjaga merawat tatanan. Nah, sehingga masyarakat Sunda kebanyakan pakai baju hitam. Oke, nah Tugu Papais di depan itu mencerminkan atau memberi makna seperti itu. Mulai dari segi empat itu simbol keimbangan, simbol keseimbangan, yang segitiga di atas mengadopsi ajaran Sunda dulu yaitu Tritangtu Sunda di Buana, mengajarkan tiga keselarasan, butirannya itu selaras kita dengan manusia, selaras kita dengan Tuhan, selaras kita dengan alam. Lalu ada daun, tentu saja itu ajakan seruan kita untuk melestarikan alam, bersahabat dengan alam. Ada tangan, nah ini tangan ini simbol Semaraha Gusti. Simbol menyerahkan apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Sunda waktu itu belum Islam, kemudian datang Islam, diakomodir. Karena tokoh penyebar agama Islam itu di Kisat sendiri, Eyang Patih. Nah, masyarakat Sunda pada saat itu mengakomodir, akhirnya bersama-sama memeluk Islam sehingga disimbolkan menjadi tangan yang menadah. Dan di tengah-tengahnya Papais. Iya. Nah, itu brand, Purwadaksi, identitas gitu. Nah, itu satu kesatuan hikmah atau filosofi atau falsafah dari Tugu Papais yang sekarang ada di Smart Field Camp dan menjadi salah satu item yang ini harus diketahui oleh masyarakat banyak. Seperti itu sih, Neng. Bener-bener keren banget ya, Kang. Jadi dari bentuknya itu ternyata semuanya itu mengandung arti ya, Kang. Dari mulai tangannya, bungkusnya, semuanya pokoknya mengandung arti. Oke, mungkin dari Tritangtu di Buana sendiri ini mungkin kalau menurut Akang mungkin di zaman milenial seperti ini gitu, pasti kan udah banyak dilupakan gitu. Betul. Kalau dari Akang sendiri mungkin bagaimana sih caranya agar dari Tritangtu di Buana sendiri itu nggak dilupakan gitu pada waktu yang ke depannya lagi gitu? Iya, intinya kita tetap mengikuti era perkembangan zaman. Ya, kalau bahasa Sunda bilang nginungka waktu ngibabaka zaman. Artinya tetap kita mengikuti transisi perkembangan zaman milenial ini. Tetapi jangan lupa atau melupakan kearifan lokal. Apa sih? Ya tadi, Tritangtu Sunda di Buana itu masih kita bisa adopsi di kehidupan sehari-hari. Karena Tritangtu pada intinya mengajarkan tiga keselarasan. Selaras kita dengan manusia, selaras kita dengan Tuhan, selaras kita dengan alam. Selaras kita dengan manusia, saling asih, saling asah, saling asuh dengan manusia, sesama manusia. Saling mengasihi, saling memberikan informasi yang baik tentunya. Lalu ada selaras kita dengan alam, tentu saja kita merawat dan menjaga alam. Jangan merusak alam. Kalau bisa kita menanam bibit-bibit pohon yang ke depan akan bermanfaat untuk generasi ke depan. Lalu selaras kita dengan Tuhan, kita sebagai Muslim, kita wajib beribadah kepada Tuhan.
mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita terbimbing secara kolbu oleh Tuhan dan menjalankan kehidupan sehari-hari pun dengan penuh berkah dari Tuhan, insya Allah seperti itu. Nah, itulah butiran-butiran dari Tritang Tusuna di Buana yang masih bisa dijalankan, yang masih bisa diadopsi di kehidupan saat ini. Bener banget. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung apa sih, atau mungkin saja baru dengar ya Kang yang mengenai Tritang gitu di kan. Buana ini. Nah, sekarang udah dibahas tuh mengenai Iya. apa aja sih Tritang di Buana, terus butiran-butirannya apa saja gitu kan. Betul, Nah, betul. kalau bisa nih kita dari sekarang mulai terapin lagi nih ya Kang Ya, ya, kita berusaha biar menerapkan. semakin berkembangnya zaman, terus itu nggak makin terkubur gitu ya Kang. Ya, supaya Ya. tidak semakin terkikis, karena era perkembangan zaman itu semakin memudahkan cara hidup manusia. Sangat instan, simple, dengan peralatan yang canggih lah, katakan seperti itu. Nah, sehingga kearifan lokal itu terkikis gitu loh. Nah, cara menghidupkannya kembali dengan kita tadi mengadopsi kearifan lokal yang baik. Tentu saja untuk Tritang Tusuna di Buana yang saya jelaskan ini adalah butiran-butiran atau garis besar. Secara naskahnya pun ada sebetulnya. Secara naskah atau naskah kuno ya, contohnya naskah Siksa Kandang Karesian yang dibuat 1440 Saka pada saat itu. Kalau Masehinya sih 1518 Masehi atau 1518 Masehi. Nah, ini tercatat. Nah, mudah-mudahan dengan informasi yang tersampaikan seperti ini, anak-anak muda semakin bisa menggali, atau semoga obrolan kita ini menjadi potensi. Seperti itu. Iya, bener. Oke, berarti saya tuh benar nangkep, berarti kalau misalnya dari Tritang di Buana itu berarti merupakan landasan dasar dari kebudayaan Sunda itu sendiri ya, Kang? Betul. Itu falsafah yang sangat dijalankan oleh masyarakat Sunda pada saat itu, karena itu bagian dari ajaran yang dianut oleh para raja-raja Sunda terdahulu. Seperti itu. Oh, iya. Oke, next mungkin dari Kang Wahyu ada nggak pesan atau pesan moral mungkin dari buat teman-teman penonton mungkin mengenai apa namanya, kebudayaan Sunda ini, mungkin terutama buat orang-orang Sunda jangan sampai terlupakan itu Kang, dasar-dasarnya ini ya. Betul. Dari Iya. Kang Wahyu boleh. Sebetulnya sih bukan hanya budaya Sunda ya, ya budaya Jawa, budaya Palembang, atau budaya Bali dan lain sebagainya, termasuk budaya Sunda itu sendiri. Intinya silahkan kita mengikuti perkembangan zaman yang sangat luar biasa ini. Tetapi kita jangan melupakan identitas kita gitu loh. Kalau orang Sunda bilang Purwadaksi, Purwa dari mana, Daksina akhirnya kemana. Artinya kita dari Sunda nih, sudah menjadi keharusan kita mewangikan dari mana kita berasal. Nah, sehingga banyak sekali kearifan lokal, banyak sekali falsafah-falsafah yang leluhur kita buat ya, yang leluhur kita sampaikan melalui siloka atau apa. Nah, ini kita harus mengenali gitu loh. Jadi banyak kok referensi-referensi, dan saya pikir budaya itu sangat indah ya, sangat indah karena musik, dengan alat musiknya, lalu komunikasi dengan adab dan sopan dan santunnya, kembali ke akar budaya adalah akar budaya itu. Jadi untuk anak muda milenial, intinya silakan ikuti perkembangan zaman, jadilah manusia yang memang bisa mengimbangi di segala hal, tapi jangan melupakan kearifan lokal. Sip banget ya, mantap Ya. Kang. Oke, apa namanya, sebelum mungkin closing, mungkin saya penasaran nih Kang sama alat musik ini, kalau ini Boleh. tuh dari Sunda semua apa gimana Kang? Bisa dijelasin mungkin Oh iya. musik Ini namanya saron gitu ya. Ini namanya saron, laras sarendro gitu. Jadi saron ini atau perlengkapan ini adalah untuk bermain musik tentu saja gitu kan. Instrumen atau nanti diisi dengan suling atau kacapi ini bisa. Nah, ini khas dari Sunda gitu. Yang harus kita kembangkan. Oke. Mungkin nanti boleh sedikit Boleh. belajar mungkin ya Kang, belajar itu. Begitu. Kalau misalnya untuk kendang ini tuh mainnya sendiri apa gimana sih? Kan ada anak-anak kendang juga. Ini semuanya dimainkan sih, tergantung instrumennya kemana atau konsepnya seperti apa gitu. Kalau misalnya jaipongan itu lebih diarahkan ketika si penari itu menggerakkan. Nah, kendang ini sebetulnya melengkapi gerakan itu. Misalnya dumblang tuk, ya kan? Atau dumblang tuk gitu ya. Jadi kendang ini mengiringi sebetulnya. Nah, kayak ini gong. Oh, ini gong. Coba deh dipegang ya. Ini. Ya, ini tungkeng gitu. Coba ya. Jadi
Sangat luar biasa. Iya, Ketika anak muda senang produk budaya seperti ini akan apa ya, melatih kesabaran, melatih antusias, sehingga kalau udah bisa itu ilmu itu nggak berat bawa gitu. iya bener. Itu keren banget. Ya kalau misalnya ini kan ini ada banyak, ada 4, itu sama semua apa beda-beda Oh, Kang tiap ininya? beda-beda. Ini masing-masing memiliki fungsionalnya masing-masing. Intinya sih saling melengkapi sebetulnya instrumennya itu. Jadi nggak semuanya sama cara pemukulannya gitu, tapi beda-beda di pemukulan gitu. Di nomornya itu beda-beda. Oh, iya. Oke. Itu ada kecapi juga gitu kan. Ini Iya, hanya sampel-sampel kecapi. mungkin yang menjadi menjadi display di sini. Kita juga sering latihan. Oh, jadi di smart cam-nya ada ini Kang, Oh musik iya, ini gitu, musik iya, budaya ada ini? properti atau ada barang-barang kebudayaan, karena ke depan kan banyak sekali kemasan-kemasan budaya ya, seperti iring-iringan atau misalnya seperti pagelaran atau teater atau apa, kita mengangkat kembali misalnya jamasan pusaka, pengiringan pusakanya itu dengan menggunakan kemasan seni seperti ini, gitu. Wayang Iya, golek dan lain iya. sebagainya, gitu. Ya Oke. tadilah mengangkat kearifan lokal tentu saja banyak sekali produk-produk kebudayaan yang nanti akan kita perkenalkan ke halayak ramai, gitu, dan edukasi. Oke, mantep banget ya Kang ya, Ya. ada alat musiknya ya. Iya. Jadi ini buat kalian nih yang mau main ke Smart Hill Camp, terus pengen nostalgia ya Kang ya, Betul, di Smart Hill Camp nostalgia. ini kita sediain tempat yang bener-bener disetting semirip mungkin ya Kang ya, dengan Iya, keadaan di masa lampau. Dari mulai ada, apa ini, alat musiknya, alat musik terus Sunda. rumah-rumahnya, semua itu disetting sedemikian rupa. Jadi kalian wajib banget ya Kang ya buat main ke Ya, Smart Hill Camp. Kalau menurut Kahuripan yang saat ini masih dalam proses ya Kang, sementara lagi. masih terus kita progres pembangunan, artinya di Lembur Kahuripan ini juga ada sawah, ada huma ya, ada permainan masa lalu gitu ya. Itu kan menjadi sangat asik sekali kalau teman-teman bisa datang ke sini untuk sama-sama melihat suasana yang khas kesundaan di Lembur Kahuripan. Warna wisata Smart Hill ya.